Ibtu Rudiana akui Eki dan Vina Cirebon tewas kecelakaan, tanda tangan jadi bukti. Fakta baru kembali terungkap dari kasus kematian Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam. Ternyata, ayah Eki, Ibtu Rudiana, sempat mengakui jika anaknya dan Vina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Pengakuan Ibtu Rudiana atas kematian anaknya dan Vina Cirebon adalah karena kecelakaan terbukti dari tanda tangan di rumah sakit. Ya, Ibtu Rudiana ternyata menandatangani berita acara di rumah sakit bahwasannya anaknya, Eki, dan Vina Cirebon tewas karena kecelakaan bukan pembunuhan. Terkuak hal itu sudah diakui oleh Ibtu Rudiana 8 tahun lalu, saat kasus Vina Cirebon baru saja terjadi. Sebagai seorang polisi yang melihat anaknya tewas di sekitar flyover Talun, Ibtu Rudiana ternyata tak menaruh curiga apapun. Seingat Franciscus Marbun, teman Eki, Ibtu Rudiana pada malam kejadian menandatangi berkas bahwa anaknya tewas karena kecelakaan. Sikap Ibtu Rudiana itu bahkan sempat membuat teman-teman Eki kecewa. Padahal sebagai seorang polisi, seharusnya Ibtu Rudiana mengusut terlebih dahulu peristiwa yang dialami oleh anaknya. Yang saya ingat memang pada malam itu jujur kita teman-teman Eki sempat kecewa sama Pak Rudiana. Kenapa kayak bapakan polisi? Kenapa gak coba diusut? Kata Franciscus Marbun dikutip tribuntandahubungmedan.com dari YouTube Uya Kuya, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Seingat Franciscus, pada malam itu Ibtu Rudiana langsung mengakui kalau Eki dan Vina tewas karena kecelakaan. Beliau tanda tangan kalau anaknya meninggal karena kecelakaan. Makanya pada malam itu kita tahunya kecelakaan, ujarnya. Menurut Franciscus, malam itu Ibtu Rudiana datang dengan ekspresi wajah yang sangat sedih. Ekspresinya sedih, jedotin kepala juga ke pintu kamar mayat, pas baru datang, kata Franciscus lagi. Saat itu menurut dia, Ibtu Rudiana sama sekali tidak menanyakan apapun kepada teman-teman Eki yang ada di RSUD Gunung Jati. Saya pribadi yang merasa punya helm, gak ngerasa ditanyain, sampai sekarang, ungkapnya. Bahkan hingga acara yasinan 3 harian di rumah Eki, Franciscus Marbun dan teman-temannya masih mempercayai kalau keduanya tewas karena kecelakaan. Hal itu juga diperkuat dengan terlihatnya Ibtu Rudiana menandatangani surat meninggalnya Eki saat berada di rumah sakit. Yang saya tahu dan saya ingat, tapi saya tak bisa meyakinkan ya, pada saat itu beliau tanda tangan kalau anaknya itu meninggal dunia karena kecelakaan, bebernya. Itu tanda tangan di rumah sakit, tambahnya. Namun sekitar setelah 1 mingguan, Franciscus mendapat kabar bahwa ada pelaku pembunuhan yang ditangkap. Pelakunya ditangkepin, sejak kesurupan itu heboh, satu Cirebon kayaknya itu booming, ungkap dia. Ex-Wakapolri Komjen Purn Ogroseno juga mengaku heran kenapa Ibtu Rudiana di awal kasus tidak curiga dengan kematian anaknya. Padahal sebagai seorang polisi, jika dirinya merasa curiga dengan kematian Eki, seharusnya minta jasad anaknya diotopsi. Anaknya tidak diotopsi, kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 tapi baru tanggal 31 Agustus, kata Ogroseno dikutip dari Nusantara TV. Mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno Duaji juga meyakini kalau kasus Vina Cirebon adalah kecelakaan. Apalagi kata Susno Duaji, laporan soal kecelakaan di Polres Cirebon hingga saat ini masih ada, tidak dicabut. Susno Duaji bahkan membuat sayembara untuk siapapun yang bisa membuktikan kalau kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan. Kalau kecelakaan sudah ada buktinya, kalau pembunuhan tidak jelas, kata Susno. Rudiana potensi jadi tersangka kasus Vina, Bareskrim naikkan status ke penyelidikan. Ibtu Rudiana dan para penyidik, yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, pada 2016, berpotensi jadi tersangka. Hal tersebut setelah Bareskrim Polri menaikkan status ke tahap penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana DKK dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon terhadap Ibtu Rudiana telah dinaikkan ke tahap penyelidikan. Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra hari ini. Sementara kuasa hukum Saka Tatal menyebut telah mendapatkan kisi-kisi dari Ordal, bahwa Ibtu Rudiana dan penyidik 2016 yang terlibat bakal berpotensi jadi tersangka. Diketahui pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana. Kami sebagai penasehat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Jutek dan tim melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Jadi kita tidak hanya melaporkan terkait dugaan keterangan palsu, tetapi kan sebagaimana kita tahu ada isu penganiayaan, penyiksaan, penekanan secara psikis. Nah itu salah satu yang dilaporkan mewakili Hadi Saputra, kita uji gitu loh. Karena kan ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kita lampirkan, ujar Jutek di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Berpotensi jadi tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana Ces. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi, kemudian Ruli Panggabean dan tim Peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikTok-nya yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurutnya, meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana Ces akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian, mereka akan segera menggantikan ketujuh terpidana. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana Ces akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana Ces baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa, kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan tujuh terpidana sudah siap mempelonco, tambahnya. Yasin berharap kisi-kisi yang disampaikan ini tidak jauh lari dari kenyataan yang sebenarnya. Puluhan polisi sudah diperiksa oleh Bareskrim. Dan insya Allah yang sudah kita tahu siapa namanya akan segera masuk bui termasuk yang bertato-tato kemarin, termasuk yang ngasih air kencing, itulah yang akan masuk bui. Segera akan jadi tersangka, tambahnya. Dua kejanggalan bukti chat di HP Vina Cirebon, beda dengan pengakuan dua sahabat. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam, kini semakin terang benderang setelah bukti chat HP korban terungkap. Bahkan, dari bukti chat di HP Vina Cirebon tersebut muncul dua kejanggalan yang dinilai berbeda dengan pengakuan dari dua sahabat Vina yakni Mega dan Widi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata pukul 1 waktu Indonesia Barat,
Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016, Vina masih menerima SMS dari Mega. Padahal Mega dan Widi mengaku bahwa mereka melihat Vina dan Eki sudah tewas tengah malam di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Kasus Vina Cirebon semakin terang benderang dengan munculnya bukti chat hasil ekstrasi handphone Vina. Dari hasil ekstrasi atau pengambilan data handphone Vina, didapati dua chat yang paling disorot. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menerangkan bahwa bukti chat Vina merupakan miliknya. Dia tertarik dengan satu chat yang berada di kolom 55 dan 58. Dalam chatnya, Vina mengirim SMS ke temannya, Widya Sari untuk mengajak main. Yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, percakapan antara Vina kepada Widi kita bisa rujuk di angka 55, katanya. Edwin menerangkan hasil ekstrasi ini terdapat perbedaan waktu 7 jam dengan aslinya karena merujuk pada UTC. Kalau di-Indonesiakan karena waktunya UTC ya waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam, jadi pukulnya 22 jam 14 menit 10 detik ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan, dijemput kalau mau, katanya. Tepatnya, seperti ini isi SMA Vina ke Widi di pukul 22 jam 14 menit 10 detik WIB pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mau gak mek, entar dijemput sama kita, tulisnya. Chat itu dikirim dari nomor 0898899340XX. Nah disinilah terdapat kejanggalannya. Jika beda waktunya adalah 7 jam, satu chat lain justru masuk pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016. SMS itu berasal dari nomor 089533182338XX. Wah, ada di mana pagi ya? Isun udah di rumah Widi, tulisnya. Dalam ekstrasi handphone, tertera waktunya adalah 18 jam 3 menit 4 detik tanggal 27 Agustus tahun 2016. Artinya SMS itu masuk pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Widya Sari dan Mega Lestari bercerita mereka masih mengirim SMS bertubi-tubi ke nomor tersebut setelah melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. SMS itu dikirim dari rentang waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Nelepon gak diangkat dan tidak aktif. SMS terus-menerus ke HP Vina, kamu di mana? Aku gak langsung bilang, kamu kecelakaan. Pakai nomor Mega iya. Pakai nomor aku iya, kata Widya Sari. Sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Widya Sari dan Mega Lestari mencoba menelepon handphone Vina. Sekali tidak aktif, lalu aktif tapi tidak diangkat dan yang ketiga diangkat namun tidak ada yang bicara. Ketika telepon yang keempat barulah ada yang bicara menggunakan handphone tersebut mengabarkan dari Polsek Talun. HP-nya gak aktif, sekali telepon gak aktif, telepon lagi nyambung tapi gak diangkat. Sudah lewat jam 0 waktu Indonesia Barat. Ketiga diangkat tapi gak ada suaranya. Mati sendiri. Ditelepon lagi, ini dari Polsek Talun, kata Widya Sari dan Mega Lestari.